Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Dr. Rudirmanto pada mata kuliah pemetaan dan geometrika kehutanan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tema tentang peta. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah peta ini pada mata kuliah pemetaan dan geometrika kehutanan adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar peta dan pembahasan umum tentang peta dan hubungan lainnya. Nah, ini dikutip langsung dari Wikipedia tentang peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Jadi skala ini suatu ukuran perbandingan tertentu antara yang ada di peta dengan yang ada sebenarnya di lapangan. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak, yang bisa kita lihat itu, atau kalau di instansi lembaga-lembaga sering kita lihat berupa peta yang ditempel di dinding-dinding. Nah, itu merupakan suatu bentuk peta yang dicetak konvensional, hingga peta dalam bentuk digital atau peta yang bisa ditampilkan pada data dan bisa kita tampilkan di layar komputer. Istilah peta ini berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani yang disebut dengan mapa. Arti mapa itu sendiri berarti taplak. Kita bisa lihat, perhatikan taplak yang ada di sekitar kita seperti apa. Atau kain yang menutup meja. Namun ini secara umum pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan patokan skala tertentu, misalnya 1:100.000 dan sebagainya. Itu sebuah peta ini sendiri adalah representasi atau perwakilan dari bentuk dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Jadi ilmu yang mempelajari pembuatan peta itu sendiri disebut ilmu kartografi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta yang berada pada keadaan yang sebenarnya. Sedangkan kumpulan dari beberapa peta itu sendiri itu yang kita sebut dengan atlas. Nah, berikut ini adalah contoh gambar dari peta permukaan bumi secara keseluruhan. Di sini bisa kita lihat adanya simbol, adanya skala, adanya warna. Ya. Di sini kita bisa lihat warna Tosca ya. Ini warna Tosca sebagai bentuk warna laut, warna putih, warna kutub, bagian kutub atau salju, kutub utara, kutub selatan, dan daerah daratan ada warna hijau. Artinya ini sebagai daerah yang banyak
ditumbuhi oleh pohon jenis tumbuhan, warna yang lebih terang, ya, artinya lahan terbuka, dan laut sendiri ada warna yang putih, lebih biru, artinya ini menunjukkan kedalaman. Nah, di sini ada keterangan, simbol, skala, dan sebagainya. Nah, merujuk pada artikel Wikipedia terkait peta, jadi syarat-syarat peta itu ada 3. Yang pertama, konform. Konform sendiri yaitu bentuk dari sebuah peta yang digambarkan ini serta-merta harus sebangun dengan keadaan aslinya, atau sebenarnya di wilayah asal atau di lapangan. Sebangun ini seperti kita melihat suatu bentuk bangunan ya, bangunan misalnya segitiga atau segi 4, persegi panjang, persegi 4. Nah, itu hanya membedakan ukurannya, ukuran yang besar dan kecil. Artinya di situ kata sebangun itu bentuk sebangun dalam keadaan bentuknya, tapi dalam bentuk ukuran. Nah, itu nantinya kita melihatnya dalam bentuk skala. Selanjutnya adalah equidistance, yaitu jarak di peta. Jika dikalikan dengan skala yang telah ditentukan, ini sesuai perbandingannya. Tadi yang seperti konform, kita memperbandingkan yang sebangun, misalnya persegi panjang dengan persegi panjang, hanya yang membedakan adalah ukurannya. Nah, equidistant yaitu jarak yang sebagai patokannya skala untuk menentukan kesamaan dari jarak itu. Selanjutnya adalah ekuivalen, yaitu daerah atau bidang yang digambarkan di peta setelah dihitung dengan skalanya akan sama keadaannya di lapangan. Nah, fungsi pembuatan peta. Fungsi pembuatan peta sangat banyak sekali digunakan, baik di bidang pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan sebagainya. Fungsi pembuatan peta di sini, ini peta mempunyai beberapa fungsi di berbagai bidang, antara lain menunjukkan posisi atau lokasi relatif, yaitu letak suatu tempat dalam hubungannya dengan tempat lain yang berada di permukaan bumi. Jadi dengan membaca peta, kita dapat mengetahui lokasi relatif suatu wilayah yang kita lihat. Jadi peta ini memudahkan kita membaca suatu permukaan bumi dengan cepat, dengan mudah, posisinya di mana, lokasinya di mana. Berikutnya adalah memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Nah, bentuk-bentuk permukaan bumi misalnya bentuk benua atau gunung, sungai, laut, sebagainya. Sehingga dimensi dapat terlihat dalam peta. Nah, di sini bentuk-bentuk benua yang ada di dunia dapat kita amati pada peta. Bentuk-bentuk permukaan bumi dapat diamati, bisa berupa bentuk, kalau yang secara konvensional dicetak itu bisa berupa simbol atau warna. Baik virtual juga seperti itu. Ini bentuk-bentuk ini akan dibuat, atau warna ini akan dibuat atau terlihat berbeda-beda seperti yang dijelaskan pada peta tadi yang saya sampaikan. Selanjutnya, ini peta menyajikan data tentang potensi suatu daerah.
Misalnya peta potensi rawan banjir. Dengan menyajikan data, dan data ini artinya hasil dari suatu proses pengolahan dengan berbagai suatu rumus yang digunakan. Kalau pada citra itu kita pengolahan citra, pengolahan spektrum gelombang, dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu rawan banjir, misalnya bentuk lereng, pemukiman, sumber-sumber air, saluran air, dan sebagainya. Selanjutnya adalah peta potensi kekeringan, hal yang hampir serupa dengan peta potensi di atas. Ini diperlukan suatu proses pengolahan data, baik melalui panjang gelombang atau spektrum, atau faktor-faktor lainnya. Misalnya di situ terdapat pemukiman yang menggunakan air, terus sumber-sumber air yang ada, dan sebagainya. Terkait dengan itu juga mungkin dengan iklim, curah hujan, kondisi evaporasi, evaporasi. Selanjutnya adalah peta potensi air. Nah, peta potensi air ini kita bisa lihat mendeteksinya bisa secara langsung melalui citra, pengolahan citra melalui panjang gelombang yang dipantulkan dari permukaan bumi yang menandakan itu suatu bentuk air, misalnya adanya danau, adanya sungai, permukaan air di tanah, genangan air, dan sebagainya. Selanjutnya adalah peta potensi ikan. Nah, peta potensi ikan ini perlu suatu bentuk pemodelan pengolahan data. Nah, ini bisa kita lakukan misalnya adanya plankton, zooplankton sebagai sumber makanan ikan, atau kecepatan arus, kekuatan arus, di mana kondisi ekosistem yang mendukung ikan itu berada pada wilayah tersebut. Selanjutnya adalah fungsinya memperlihatkan ukuran, karena melalui peta dapat diukur luas daerah dan jarak-jarak di atas permukaan bumi. Jadi jarak sebenarnya dua lokasi dapat dihitung dengan membandingkan skala yang terdapat pada peta. Tujuan pembuatan peta merujuk pada artikel Wikipedia terkait dengan peta ini adalah membantu suatu proses pekerjaan atau mempermudah proses pekerjaan. Misalnya untuk melakukan suatu bentuk konstruksi jalanan, navigasi, atau suatu perencanaan. Selanjutnya adalah analisis data spasial. Analisis data spasial seperti tadi digunakan untuk pembuatan model informasi, misalnya peta potensi air, peta potensi ikan, peta potensi rawan banjir, kekeringan, dan sebagainya. Dan bisa misalnya perhitungan volume, penyimpanan informasi, membantu dalam pembuatan suatu desain. Nah, ini suatu model untuk riset, untuk survei, untuk kepentingan lain di bidang-bidang yang memanfaatkan sistem informasi geografis. Nah, misalnya desain jalan,
dan desain komunikasi, informasi ruang. Unsur-unsur yang terdapat pada peta ini biasanya digunakan sebagai alat bantu dalam menyampaikan suatu informasi keuangan. Nah, ini peta dalam alat bantunya suatu informasi ruangan ini berdasarkan fungsi tersebut. Sebuah peta ini hendaknya dilengkapi dengan berbagai macam komponen unsur kelengkapan. Nah, seperti simbol, warna, skala, seperti itu. Yang bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam membaca, memahami, menggunakan peta itu sendiri. Beberapa komponen kelengkapan peta yang secara umum banyak ditemukan pada peta, misalnya adanya judul. Nah, judulnya peta apa? Misal wilayah A, wilayah B, atau peta potensi A, peta potensi B. Terus orientasi, tanda arah. Nah, ini terkait dengan arah mata angin, utara, selatan, barat, dan sebagainya. Skala ini menunjukkan perbandingan antara ukuran yang ada di peta dengan ukuran yang ada sebenarnya di lapangan. Warna ini merupakan suatu informasi, ya, informasi tentang lokasi, tentang data-data yang ada di suatu wilayah tersebut, baik ketinggian, informasi lainnya. Garis astronomi. Nah, garis astronomi ini hanya garis bujur timur, bujur barat, lintang timur, dan sebagainya, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, dan lain-lain. Referensi yang digunakan pada mata kuliah pemetaan dan geometria kehutanan ini, pada materi peta ini bisa kalian lihat secara langsung pada web https://id wikipedia.org wiki peta. Terima kasih saya ucapkan kepada para mahasiswa-mahasiswi yang telah menyaksikan video pembelajaran mata kuliah pemetaan dan geometria kehutanan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.